informasi. Bagaimana informasi bisa berubah menjadi menjadi bukan pola sikap. Ada yang bisa jelasin? Informasi menjadi pikiran keyakinan. Gimana? Mas Alun? Informasi, keyakinan lalu jadi kebiasaan. Oke. Terus tentang ideologi kemarin ada apa saja? Kapitalisme. Akidahnya apa? Akidahnya? Iya, lupa ya. Oke. Terus kalau ini sosialisme? Materialis. Kalau Islam? Oke. Sumber hukumnya? Yang Islam? Kapitalis? Oke. Terus kalau sosialis? Asik. Udah bisa ngisi berarti ya. Baik, insya Allah kita akan membahas materi kita di episode kedua ini. Temanya adalah mafahim kebenaran, gitu. Tapi sebelumnya ada salah satu ayat di surat Yunus ayat ke-36 yang teman-teman harus menghafalkan di sini. Ada yang bisa membaca? Tanpa harokat, ada yang bisa? Ayo, ada yang bisa? Susah? Gimana? Bisa ya? Wa ma yattabi'u aktsarahum illa dhanna. Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Innallaha alimun bima yaf'alun. Ya, ada yang tahu artinya? Ini artinya sangat mudah. Ada di situ ada al-kalimah yang teman-teman biasa ketemu. Apa sih? Wama. Wama banyak banget ya. Don. Ada yang tahu don? Don apa don? Apa? Perasaan, firasat, prasangka kayak gitu. Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna. Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali hanya perasaannya saja, hanya persangkaannya saja, hanya kira-kira saja. Jadi kebanyakan manusia itu tuh ketika dia dihadapkan kepada suatu masalah, kebanyakan hanya berdasarkan persangkaannya saja. Jangan-jangan ini kayak gini, yang benar tuh kayak gini deh, kayak gitu salah, yang benar tuh harusnya gini gitu. Sering nggak ngerasa kayak gitu? Ya, omongan ketika dihadapkan kepada situasi, dihadapkan kepada kasus, persangkaannya yang kemudian jalan. Termasuk kadang orang itu berislam. Kenapa kok berislam? Kayaknya ini yang benar deh. Gitu. Kenapa kok berislam? Perasaanku mengatakan bahwa yang lain itu sesat gitu. Yang lain itu salah gitu. Pernah nggak kayak gitu berislam karena hanya modal persangkaan doang, perasaan aja? Pernah nggak? Karena nggak tahu sih sebenarnya Islam tuh beneran bener atau ternyata tuh salah gitu. Nah kemudian selanjutnya ketika orang sering mengandalkan persangkaannya, orang sering mengandalkan perasaannya, kemudian di masih ayat yang sama Allah melanjutkan inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a gitu. Sesungguhnya persangkaan itu tidak mampu menuju kepada kebenaran, nggak mampu gitu loh, nggak berguna gitu loh. Bukan hanya sedikit pun menuju, tapi persangkaan itu nggak berguna untuk menuntut kepada kebenaran. Jadi kalau kita tuh ngerasa, jangan-jangan dia tuh nggak suka deh sama aku gitu. Nah itu namanya apa? Dzon, persangkaan gitu. Dzon yang bagus namanya husnudzon, dzon yang jelek namanya suudzon gitu. Iya, dari kata dzon persangkaan, su buruk, dzon persangkaan gitu. Husnudzon, maka dzon yang baik, berbaik sangka kayak gitu. Nah, kemudian innallaha alimun bima yaf'alun. Nah, di sini kemudian Allah
melanjutkan bahwa sebenarnya Allah itu maha mengetahui tentang apa yang mereka kerjakan. Artinya apa? Ketika Allah mengetahui sebenarnya manusia itu ketika dia ditunjukkan kepada sesuatu hal yang bernilai benar dan salah, manusia itu nggak bisa buat memutuskan. Manusia cuma bisa pantas nggak pantas, etis nggak etis, tapi benar dan salah manusia itu nggak bisa. Nggak bisa, benar salah itu bukan ranahnya manusia. Manusia ranahnya pantas nggak pantas, etis nggak etis. Kalau benar salah, kacau manusia dikasih sesuatu yang memutuskan benar dan salah. Paling gampang gini, yang benar itu makan pakai tangan apa pakai tangan kiri? Pakai tangan. Ya, makan yang benar pakai tangan kanan apa tangan kiri? Yang penting jangan pakai kaki. Oh, yang penting. Etisnya kanan. Etisnya kanan. Kenapa kok etisnya kanan? Daya sini kan. Apa? Daya. Budaya. Berarti kalau kita lihat orang lagi makan steak, makan dengan tangan kanan itu makan nggak normal. Ya kan? Kalau orang makan steak itu makannya pakai tangan kiri. Iya, lihat aja film-film itu kan tentang masalah apa makan steak gitu. Oh iya, bagus berarti kan. Tapi kalau kita tanya, tahu bener enggaknya dasarnya dari mana? Media. Ketika kita tahu itu bener itu salah, itu taunya dari mana? Sekarang gini, makan yang pakai makan yang bener pakai tangan kanan apa tangan kiri? Tangan kanan. Tahu dari mana? Dari ceramah. Berarti dari dalil. Kalau nggak dari Al-Quran, dari As-Sunnah gitu ya. Nah, berarti apa? Benar dan salah itu ranahnya Allah. Nggak relatif. Orang itu bingung kenapa orang itu gampang bingung karena kebenaran selalu dinilai relatif. Maka orang tuh bingung. Padahal hidup itu hanya tentang dua. Yang pertama tentang benar salah, yang kedua tentang reward and punishment. Iya, hidup itu tentang itu, reward and punishment. Kadang ada orang yang gini. Kemudian kalau kita lihat di luar sana, banyak orang sekuleris itu bilang gini. Kalau kamu berhijab bukan dengan hatimu gitu ya, dan kamu berhijab karena takut kepada surga, takut kepada neraka, takut kepada Allah gitu, berarti hijabmu tuh belum sempurna gitu. Kata siapa gitu. Kok gitu ya? Kita nggak bisa bekerja berdasarkan reward and kita nggak bisa beribadah berdasarkan reward and punishment. Kenapa beribadah nggak boleh berdasarkan reward dan punishment, sementara ketika bekerja boleh berdasarkan reward and punishment? Nah, itulah ciri-ciri orang kapitalis, memisahkan agama dan kehidupan. Seolah-olah ya, kalau tentang ibadah itu harus dari hati dulu, gitu ya. Kalau tentang kemaksiatan, dari hati apa enggak peduli amat, gitu ya, gas terus. Nah, kayak gitu. Kemudian kenapa kok manusia bisa berdasarkan seperti itu? Karena sekali lagi kebenarannya hanya berdasarkan persangkaannya saja. Orang tuh hanya merasa, jangan-jangan yang benar tuh kayak gini. Contohnya paling gampang ya. Kalau ada orang yang mencuri, hukuman yang benar itu apa? Buat si pencurinya? Apa? Denda. Terus? Kalau diambil uangnya sebenarnya dulu. Uangnya diambil. Terus ada lagi? Digebukin yang paling benar. Yang benar. Kembaliin barang curiannya. Kembaliin barang curian. Enak banget ya. Kan dibalin ke orang yang punya. Oh ya, terus apa lagi? Hukuman. Itu bukan hukuman ya. Kayak mayat. Apa? Mandiin kayak mayat. Mandiin kayak mayat yang dulu pernah itu ya. Nyuri di masjid itu ya. Sama takmirnya terus dimandiin ala mayat. Masya Allah itu. Apa yang paling benar? Potong tangan. Kenapa kok potong tangan paling benar? Tangan di bawah tangan. Pakai tangan di bawah tangan. Oke. Nah, kadang kalau kita dengar hukuman potong tangan itu serem nggak sih? Kenapa kok serem? Kenapa kok hukum potong tangan serem? Tangan berharga gitu ya. Emang barang orang itu yang dimaling nggak berharga? Gitu ya. Terus potong tangan nggak sesuai HAM gitu ya. Kadang ada yang teriak kayak gitu ya. Lah emang dia mencuri barang itu sesuai HAM gitu ya. Kita balikin lagi gitu. Nah, sebenarnya kalau hukuman yang paling benar adalah di penjara, kira-kira orang masih bakal nyuri lagi apa enggak? Masih kalau lagi. Kalau keluar kemungkinan dia bakal nyuri lagi, dan kemudian bisa mencegah nggak orang lain buat nggak mencuri?
Nah, karena ternyata hukum yang bukan dari Sang Maha Benar, sekali lagi ya, hukum yang bukan dari Sang Maha Benar itu hanya mampu memberi efek pelajaran, tidak dengan efek pencegahan. Bayangin kalau seandainya, itu seandainya aja orang ketika dia mencuri terus kemudian dipotong tangannya dan pemotongan tangannya itu disiarkan live, Waduh. gitu ya. Langsung atas. Terus habis itu setelah dipotong tangan diobatin terus dia pulang nggak di penjara. Nah kira-kira orang masih ada yang bakal nyuri lagi nggak? Ada nggak? Uji kali. Uji nyali. Tahu Nah, apa? ya itu. Jadi kecuali Gus Samsudin mungkin ya, dia punya trik tersendiri gitu ya. Nah, jadi itulah ketika menjalankan kepada Sang Maha Benar. Artinya apa? Hukum bukan hanya efek pelajaran, tapi juga hukum sebagai efek pencegahan. Paling gampang nih, kasus pembunuhan, gitu ya, yang baru viral nih ya. Nah, apa? Yang mana? Ya ini live soalnya ya. Nanti kalau disebutin nggak enak, gitu ya. Kasus pembunuhan, yang benar itu dibalas bunuh atau dipenjara buat pelakunya. Nah, kenapa kok kemudian sekarang banyak sekali orang yang gampang main tangan menghilangkan nyawa? Karena ketika dia membunuh banyak sekali pasal karet sehingga dia apa? Bisa nebus, bisa kemudian akhirnya sudah dipotong masa tahanan. Oh, ini membunuhnya karena sesuatu gitu ya yang nggak bisa disebutkan gitu ya untuk orang dewasa gitu ya katanya ya. Nah, itu apa yang terjadi? Akhirnya mungkin ada kasus yang lain pembunuhnya malah cuma di penjara 3 bulan. Iya 3 bulan, ada cuma di penjara 1 tahun gara-gara membunuh gitu. Nah kira-kira kalau kayak gitu itu bakal mencegah orang lain buat berbuat sedemikian nggak? Enggak, karena apa? Oh ternyata yang membunuh, iya dipotong cuma pendek masa tahanannya, tidak menimbulkan efek pencegahan. Nah malah terinspirasi, nah itu yang tidak diinginkan sebenarnya ya. Malah kemudian nyawa itu kayaknya murah banget gitu. Akhir karena apa? Karena tidak dihukum dengan hukum yang adil. Nah, hukum yang adil tahu adilnya benar atau enggak dari mana? Kalau mendasarkan perasaan kita, maka perasaan kita itu tuh nggak bisa menimbulkan kebenaran gitu loh. Sekarang saya tanya, buat mbak-mbak dulu. Umur berapa ini mbak yang ada di sini? 15 gitu. Oh 15. Udah pada balik semua ya? 11 tahun. Oke. Berarti kan besok kalau mau milih suami ya ada dua tipe nih. Yang tipe pertama ganteng, kaya, tapi nggak pernah sholat, agamanya Islam. Yang kedua miskin, jelek, tapi sholat terus. Pilih yang mana? Ya itu cewek banget ya. Mau makan apa? Makan di sini apa di sini? Jawabannya terserah. Betul Ustaz Hamzah? Gitu. Pilih yang mana kira-kira Mbak? Yang mana? Apa? Terima yang satu atau yang dua? Ada pilihan juga. Terserah. Oke. Kalau yang cowok nih, Ustadz Hamzah masih boleh milih ya. Ya. Kayak keringet dingin Ustadz Hamzah. Kalau saya ngisi, waduh. Oke. Kalau teman-teman udah, ada yang belum balik ya? Udah balik belum Mas? Belum ya. Oke, kalau misalnya teman-teman suatu saat sudah disuruh nikah, nah mau pilih wanita yang kayak gimana? Cantik, miskin, nggak pernah sholat. Udah cantik, miskin, nggak pernah sholat. Kan katanya laki-laki itu kan makhluk visual ya, gitu kan? Iya kan? Yang dilihat visualnya dulu, gitu kan? Terus kemudian yang kedua apa? Nggak begitu cantik, kaya, tapi rajin sholat. Oh, pilih yang mana? Iya. Kok kalian nggak terima?
Ini kan cuma simulasi gitu loh. Ini cuma simulasi. Lah gimana? Besok mau kejadian kayak gitu? Enggak juga. Nah, kalau yang cowok sabar, makanya tadi dijawab dulu gitu kan. Ya udah ya. Kita ambil nih ya, kita ambil. Nah, yang pertama cantik ya, terus kaya tapi nggak pernah sholat, biar adil tuh kata mereka adil. Adilnya berdasarkan perasaan gitu. Adilnya berdasarkan perasaan gitu ya. Terus kemudian yang kedua jelek, miskin tapi sering sholat, pilih yang mana? Hah? Gitu. Wah, laki-laki nggak ini sebenarnya ini nggak usah soal istikharah, udah tahu jawabannya yang mana gitu. Wah, asik. Nah, berarti pilih yang mana, Mas? Satu berarti. Nomor 1, nomor 2. 1 ya. Ada yang pilih nomor 2? Seharusnya kalau pilih itu yang nomor 2 buat cowok. Kenapa? Pilih yang agamanya bagus. Lah tapi miskin. Lah kan antum yang untuk penanggung jawab nafkah. Iya kan? Kalau yang kaya nanti cewek yang bayarin. Iya tuh, gitu kan. Nah, itu pilihan yang enggak, ini pilihan yang apa ya? Sambil merem aja bisa gitu loh. Kan antum yang kerja, kan cowok yang kerja gitu. Makanya dipakai apa? Perasaannya itu bukan dipakai, tapi yang dipakai adalah dalilnya, ayatnya gitu. Akhirnya apa? Tahu mana yang benar, mana yang enggak. Masalah jodoh yang mana yang harus dipilih itu tahu gitu loh. Bukan hanya berdasarkan perasaan doang gitu. Repot kalau semua itu berdasarkan perasaan. Milih yang cantik, terus milih yang kaya. Tapi kemudian yang kedua apa? Gak pernah sholat. Kemudian yang ketiga gak pernah sholat. Repot gitu loh. Kenapa? Hal yang sepele aja, yang simple ya. Sholat itu kan sepele. Yang paling susah dalam hidup itu apa sih kalau sholat udah kerasa sepele itu? Ada nggak? Ngantuk. Nah, itu godaan setan kalau itu. Hal yang paling ribet di dunia itu apa? Ketika sholat itu udah terasa sepele gitu. Apa coba? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Bukankah kita minta apa? Ihdinas siratal apa itu? Tunjukilah jalan yang lurus gitu loh. Sholat itu kan kayak guidance-nya kita gitu loh. Buat nunjuk jalan yang lurus itu yang mana? Udah Allah kasih gitu. Bahkan ketika kita mau doa, kita mau minta sama Allah, apa perintahnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah hamba apa? Karena butuh karena butuh meminta. Iya karena butuh apa? Ini pantesan ya. Karena kadang kita tuh sholat kayak gini. Ya Allah berikanlah aku rezeki sekian, maka aku nanti akan zakat sekian ya Allah. Berikanlah aku suami yang soleh ya Allah, nanti aku akan rajin sholat tahajud ya Allah. Nah itu namanya iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Ya, itu namanya kok pas ya. Jadi kadang kita tuh merasa bahwa kita tuh baru apa ya, harus deal-dealan dulu sama Allah. Kayak kita tuh ngancam Allah dulu. Kita berdoa tapi kok kita ngancam. Ya Allah berikanlah aku nilai segini gitu ya. Nanti aku akan bersyukur kepadamu dengan menerapkan ini gitu. Iya betul. Nah maka konsepnya iya karena butuh wa iya karena nasta'in, perbaiki dulu ibadahmu itu loh. Baru minta sebanyak-banyaknya sama aku. Itu maksudnya Allah tuh. Kadang kita tuh nggak kayak gitu. Kita tuh malah iya karena nasta'in wa iya butuh. Udah maksa pakai ancaman lagi. Ya kan? Ya Allah berikan aku rezeki 1 miliar bulan ini ya Allah. Nanti kalau aku dapat rezeki 1 miliar, maka 50%-nya akan aku gunakan buat membangun masjid. Itu ngancem sama Allah. Hanya berdasarkan perasaannya doang. Kemudian dia berdoa, tidak berdasarkan dalil apa yang kemudian dia pelajari. Maka insya Allah kita akan membahas tentang mafahim kebenaran, yang dimana umat-umat Islam terdahulu itu ketika dihadapkan suatu kasus, dia bersumber kepada sesuatu yang maha benar, bukan berdasarkan perasaan, bukan berdasarkan logikanya. Karena sekali lagi logika manusia itu terbatas, perasaan pun juga demikian.
Oke, kemarin kita udah membahas tentang 3 ideologi di dunia. Ada apa aja yang kiri? Kapitalis. Kapitalis, yang tengah, Sosialis. yang kanan, Islam. Balik Islam mana? kiri. Oh, salah. Iya, Kemarin iya. yang kemarin. Oh, oke, yang kiri mana? Islam. Yang tengah, Kapitalis. kapitalis. Yang kanan, PKI. yang kanan lagi, yang kiri. Parang Arit apa? Kalau Arit apa? PKI. PKI. Oke, nanti Uni Soviet. akidahnya ini teman-teman. Akidahnya Islam apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akidahnya kapitalisme adalah sekulerisme, melarang agama mengatur kehidupan. Jadi di sini bukan hanya agama nggak boleh mengatur kehidupan, tapi di sini digarisbawahi bahwa yang boleh bagian agama yang boleh mengatur kehidupan adalah yang menimbulkan cuan. Asal menimbulkan uang gitu ya, itu boleh agama mengatur kehidupan. Kalau enggak boleh. Gitu. Terus kemudian sosialisme dengan akidahnya materialisme. Jadi ketika sekulerisme ada, ya alhamdulillah. Jadi ketika sekulerisme dipandang mampu, kok gampang banget memiskinkan seseorang, maka materialisme ini hadir, sosialisme ini hadir, yang berbawa kepada alat-alat produksi. Nah, kemudian masuk ke masa kepemimpinan kapitalis. Ideologi kapitalisme itu dimulai pada abad ke, ada yang tahu? Renaissance, ada yang udah belajar? 16. Iya, anak IPS. Abad ke 18. 18, 16, 17, 18. Oke, kita ambil tengahnya aja. Abad ke-17. Jadi resminya memang di abad ke-18, tapi gejolak dari Renaissance itu sudah mulai dari 100 tahun sebelumnya. Gitu. Jadi kalau kita ngomongin suatu peradaban itu nggak tahu kenapa ya, kok tiba-tiba qadarullah itu tuh selalu dimulai dari 100 tahun ke belakang. Persiapan peradaban tersebut. Nation state itu tuh kayak gitu juga, dimulai dari 100 tahun sebelumnya. Nah, maka di sini kita bisa lihat abad 17 sampai kapan berlangsungnya? Sampai sekarang. Belum tahu endingnya kapan. Masa kepemimpinan ideologi di dunia. Sementara sosialisme, jadi ketika itu ya, saya sedikit flashback di sini. Kapitalisme itu hadir saat itu udah hadir di Eropa Barat dengan ketidakpercayaan orang-orang Kristen zaman itu terhadap gereja. Karena apa? Orang gereja itu memutuskan suatu perkara hukum, misalnya kayak gitu, itu berdasarkan suka-sukanya gereja. Ketika dekat dengan dewan gereja, maka hukumnya sesuai, lebih enak. Tapi ketika tidak dekat dengan dewan gereja, maka hukumnya lebih sadis. Hingga akhirnya orang-orang tuh muncul, nggak bisa nih kalau gereja memimpin peradaban, nggak bisa nih kalau gereja memimpin masyarakat. Hingga akhirnya mereka mengusulkan pemisahan antara kehidupan dengan agama. Gereja ya sudah ranahnya gereja gitu, hanya mengurusi perkara akhirat aja. Kalau masalah negara itu mengatur tentang tata kelola bermasyarakat, bagaimana sistem ekonomi, bagaimana sistem peradilan gitu. Nah, itulah akhirnya muncul kapitalisme. Tapi kemudian kapitalisme dipandang menjadi sesuatu yang gak adil. Karena apa? Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, gitu kan? Paling gampang kita lihat kayak gini, ya, ada orang kerja, misalnya 18 jam sehari, gitu ya. Sama yang kerja itu sekitar 4 jam sehari. Kebanyakan malah justru yang kerja 18 jam sehari itu kebutuhan primernya itu malah nggak terpenuhi. Kebutuhan pokoknya malah nggak terpenuhi yang kerja 18 jam sehari. Bayar listrik susah, cari beras susah, beli kendaraan susah. Justru yang kerja 4 jam sehari malah bisa beli semuanya. Semuanya ketika ada usaha ini potensi laris diakuisisi. Nah, akhirnya timbul ketimpangan sosial di situ. Hingga akhirnya muncul buku yang namanya apa? Das Kapital. Nah, teman-teman kalau membaca buku itu tentang bagaimana orang-orang zaman itu di tahun 1917 itu nggak percaya lagi dengan kapitalisme. Harusnya kita
sama rasa, sama rata. Nah itu slogannya sosialisme. Sama rasa, sama rata. Nggak boleh masyarakat itu kaya, nggak boleh. Harusnya kekayaannya sama. Bahkan bukan cuma sama soal harta, tetapi sosialisme juga sama dalam bentuk rambut. Ya, Korea Utara itu PNS-nya tuh rambutnya sama semua. Sampai segitunya diatur negara. Nah itu sosialisme, dan kemudian hancur pada tahun 1991 dengan runtuhnya Uni Soviet di situ. Nah pertanyaannya, Islam tuh punya nggak sih masa kepemimpinan? Kan Islam udah disebut sebagai sebuah ideologi tuh, ya kan? Kapitalisme punya masa kepemimpinan, sosialisme punya masa kepemimpinan. Nah Islam itu punya masa kepemimpinan nggak? Punya. Kapan? Dari kapan sampai kapan? Sampai abad Dari kapan? 19 awal. Dari zamannya Nabi Muhammad sampai sekarang. Sekarang di mana negaranya? Enggak semua. Iya, berarti di mana? Oke. Di Arab? Oh, tidak. Karena gini, saya tahun 2011 gitu ya. 2011 alhamdulillah dapat kesempatan ke sana gitu. Umroh di sana. Nah, di sana itu saya menemukan ada bank syariah. Aneh nggak sih? Aneh nggak sih? Ketemu bank syariah. Ketika saya di Jogja ketemu rumah makan Padang. Tapi kalau saya di Padang ketemu rumah makan Padang, aneh nggak? Aneh gitu loh. Karena saya sudah di Padang kok ketemu rumah makan Padang. Saya di Madura kok ketemu sate Madura judulnya. Berarti saya di Madura atau enggak ini kan? Ya kan? Nah, kalau sementara saya di Saudi kok ketemu bank syariah, berarti memang ekonominya enggak syariah. Ya kan? Iya dong. Saya di Padang tahun 2017 saya ke sana. 16 saya ke sana, enggak ada tuh rumah makan Padang. Terus saya pernah ke mana? Ke Madura, nggak ada juga tulisan sate Madura kayak di Jogja. Kenapa? Karena saya sebenarnya di lokasinya. Nah, karena itu ternyata memang tidak ada ekonomi syariah di sana, di Saudi, gitu. Jadi kalau pertanyaannya ada ideologi, berarti kalau ada ideologi pernah ada peradaban yang menerapkan atau bahkan sampai sekarang masih ada peradabannya. Mana? Gak tahu ya. Teman-teman kalau belajar agama gitu ya, teman-teman belajar agama itu dimulai dari Nabi siapa sih pertama kali? Nabi Adam. Iya, kita nggak ada khilafiyah di sini ya. Nabi Adam yang mantap gitu loh. Emang ada Nabi ya sebelum Adam? Kayak minder ya, kayak nggak yakin tuh loh sama yang dipelajarin di sekolah gitu. Nabi siapa yang pertama? Kedua? Nuh tuh ketiga. Ayo kita nyanyi dulu ya. Ayo. Adam, Idris, Ibrahim, nyanyi Nusarara. Terus Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa. Yunus, Zakaria. Oke, Masya Allah. Tepuk tangan anak-anak. Oke. Kok lemes? Nah, setelah Rasulullah wafat, kemudian Rasulullah itu sebagai nabi dan sebagai pemimpin. Nah, kemudian setelah Rasulullah siapa yang menggantikan Rasulullah sebagai pemimpin umat Islam seluruh dunia? Abu Bakar. Siapa aja? Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Kita kenal sebagai Khulafaur Rasyidin. Oke. Kemudian setelah Khulafaur Rasyidin, Ali meninggalnya kenapa? Ali meninggalnya kenapa? Dibunuh. Oke. Setelah Ali wafat, kemudian kepemimpinan umat Islam dilanjutkan oleh siapa? Apa? Umayyah. Terus setelah Umayyah di daulah apa namanya? Salah. Muawiyah bin Abi Sufyan kan. Terus habis itu di daulah
Umayyah. Setelah Umayyah selesai, dilanjutkan Wali Songo. belum Wali Songo. Nanti bakal ke Wali Songo. Abbasiyah. Oke. Abbasiyah ibu kotanya di Persia. di Irak, di Baghdad. Terus kemudian setelah Abbasiyah runtuh, Abbasiyah itu yang paling terkenal ini loh, kalau teman-teman tahu, Khalifah Harun ar-Rasyid. Nah, kalau Abu Nawas, nah itu zaman Abbasiyah itu. Terus kemudian setelah Abbasiyah selesai, iya, memang teman-teman, zaman inilah yang sebenarnya dikaburkan oleh sejarawan. Kalau teman-teman tahu masalah ini, teman-teman bangga jadi orang Islam. Kalau teman-teman tahu, itu bangga banget jadi orang Islam. Bahkan rela memperjuangkan akidahnya. Kalau teman-teman tahu sejarahnya, teman-teman kayak Bilal yang rela tersiksa daripada mengatakan Tuhannya selain daripada Allah. Daripada harus mengatakan itu, mending tersiksa. Karena gini, sejarawan mencatat, apalagi sejarawan Barat ya, mencatat bahwa setelah Rasulullah wafat, kemudian diangkat Khulafaur Rasyidin yang 4 itu, setelah itu dunia mengenal dengan sebutan Dark Age. Dark Age di Eropa. Dark Age. Iya, memang kalau teman-teman nonton Lord of the Rings, itu zaman Dark Age. Setelah selesainya Khulafaur Rasyidin. Jadi bayangin ya teman-teman, Dark Age di Eropa, sementara di Islam itu dikenal dengan nama Golden Age. Dark Age di Eropa kayak gini. Penyakit masih dikira kena sihir. Penyakit masih dikira ya kayak kalau misalnya ada orang dikit-dikit kena sihir, dikit-dikit kena santet. Padahal ya memang sihir dan santet memang ada bener ya. Cuma kadang orang itu kan demam dikit langsung karena apa yang dia konsumsi informasi tentang hal-hal yang goib yang padahal belum tentu itu tuh bener gitu ya. Akhirnya merasa kayak gitu. Jadi sakit panas dikit dikira santet. Nah, itu orang-orang Eropa zaman dulu. Dan ternyata teman-teman, masalah sanitasi di Eropa zaman Dark Age itu tuh sangat buruk sekali. Teman-teman kalau pup di mana? Toilet di WC gitu kan ya. Pernah kepikiran nggak? Suatu perumahan, suatu kampung punya pup corner. Satu kampung punya pup corner. Satu kampung. Kebayang nggak? Enggak, maksudnya pup cornernya cuma satu. Cuma satu. Jadi satu kampung. Satu untuk semua. Kayak SCTV gitu. Punya pup corner. Kebayang nggak? Itu terjadi di Perancis zaman Dark Age. Jadi satu kampung itu punya pup corner. Mereka nggak kenal sanitasi, cebok itu nggak kenal. Itu cebok itu tuh syariat Islam. Ya, akhirnya kena wabah apa? Ya, Black Death juga di situ. Betul, nyambung kan sejarahnya akhirnya kan. Itu gara-gara mereka nggak kenal sanitasi. Mereka pup di corner, di sudut. Jadi di suatu tempat udah ada pup cornernya. Hingga kemudian, mohon maaf, kotoran manusianya tuh banyak sekali dilalerin. Kemudian laler-lalernya mencok ke makanan dan itulah kemudian timbul Black Death. Dan saking banyaknya kotoran yang ada di situ, orang kalau jalan ke situ itu merasa aneh gitu ya, jijik kan. Terus kemudian teknologi lah muncul di situ yang disebut dengan high heels. Dan itu high heels pertama kali dipakai oleh cowok. Tuh. Dark Age. Sementara di Islam kita udah kenal tuh sanitasi itu kayak gimana, bentuk WC itu kayak gimana, udah kenal. Bahkan iya, dan bahkan banyak sekali penemuan-penemuan di zaman Golden Age. Universitas pertama kali di dunia. Bahkan kita pernah mengekspor teman-teman. Kalau sekarang Indonesia mengekspor apa? Minyak ya, minyak goreng gitu ya, CPO. Tapi kalau zaman dulu, zaman Golden Age, kita tuh mengekspor zakat. Zakat. Nggak ada orang di wilayah Islam yang berhak menerima zakat tuh. Keren ya. Kaya semua. Nanti faktanya akan kita bahas di belakang. Dan ternyata kita pernah memimpin dunia selama abad ke-6 sampai ke-19. 13 abad lebih. Wilayahnya teman-teman dari Maroko sampai Merauke. 2/3 dunia kita kuasain. Umat Islam pernah menguasai dunia. 2/3 dunia kita kuasain. Alias kalau antum misalnya mau ke Mekah, nggak perlu pakai paspor kalau zaman sekarang.
Kita pernah menguasain itu. Kalau pengen kita hitung luasnya kayak gini, Indonesia itu urutan ke 13. Kalau daratannya saja yang dihitung ya, kalau daratannya saja yang dihitung, tidak termasuk lautan. Ini cuma daratan aja. Nah, sementara Ottoman Empire itu berada kalau posisi 1 berarti posisi 0 ya. 20 juta kilometer persegi. Iya, bayangin. Tahun 600 Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi pemimpin tertingginya umat Islam sampai pada tahun 1924 daulah Islam itu runtuh, teman-teman. Itu kita dulu pernah menjadi pusat peradaban dunia. Kalau teman-teman tahu, kalau di atas masjid itu ada lambang apa? Bulan sabit dan bintang. Itu lambang apa? Betul. Berarti kita dulu terkoneksi dengan Istanbul. Kita dulu terkoneksi dengan sesuatu yang sama. Bahkan ketika ada beberapa teman-teman yang kemudian khuruj ya, teman-teman jemaah tabligh khuruj di daerah Pakistan, kemudian India, dan mereka menjumpai bahwa masjid itu tetap di atasnya bulan sabit dan bintang. Bahkan ketika saya misalnya ke tahun 2015 saya ke Maluku ya, di sana juga menemukan bahwa ternyata masjid itu dibangun tahun 1800-an. Dari kayu sampai sekarang masih ada. Tahun 1800-an dibangunnya. Dan kemudian di situ banyak sekali arsip-arsip tentang hubungan Maluku dengan Utsmani. Maka nggak heran kalau kita urutin, ternyata banyak sekali nama-nama pulau di Indonesia itu terinspirasi dari bahasa Arab. Sumatera, nama aslinya apa? Andalas. Kenapa kok Andalas? Karena ketika Ibnu Battuta sampai kepada Semenanjung Malaka, beliau melihat pulau Sumatera itu banyak bukitnya seperti di Andalusia. Andalusia mana? Spanyol. Sehingga beliau mengubahnya menjadi nama beliau menyebutnya dengan nama Andalas. Dan kemudian beliau mengubah juga namanya menjadi Syamatirah sebelum berubah menjadi Sumatera. Terus kemudian ada pulau yang banyak kerajaannya. Ada pulau kecil tapi kerajaannya banyak banget. Apa kerajaan di dalam bahasa Arab namanya? Surat itu dulu, surat apa? Surat kerajaan dulu. Al-Mulk. Nah, maka kita kenal dengan nama Maluku. Begitu. Bahkan bangsa Jawi pun juga penyebutannya dari mereka, dari orang-orang yang berada di Arab sana. Jadi banyak sekali. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang, udahlah jangan ke Arab-Araban. Oke, kita total aja, jangan ke Arab-Araban sama sekali. Jangan ada bahasa Indonesia yang kemudian dipakai menggunakan, jangan sampai ada bahasa Indonesia yang kemudian serapan dari bahasa Arab. Kalau kita mau total kayak gitu, ya nggak boleh mengucap syukur karena syukur bahasa Arab. Nggak boleh pakai kata musyawarah karena musyawarah bahasa Arab. Nggak boleh bilang sejarah karena sejarah bahasa Arab, walaupun sejarahnya beda ya. Kalau bahasa Arab sejarah itu apa? Pohon. Kalau itu tarikh sejarah. Nah, baru kayak gitu ya. Walaupun penempatannya beda, tapi itu bahasa Arab. Berarti kita nggak boleh tuh pakai itu. Kalau ada orang bilang udahlah jangan ke Arab-Araban kayak gitu, ya sekalian aja total kita. Tapi kira-kira diganti pakai apa ya? Bingung gitu ya. Nah inilah faktanya teman-teman. Jadi kalau teman-teman dulu pernah ada film di Antv ya, Abad Keemasan kalau nggak salah. Kalau mungkin teman-teman nggak ngalamin, kalau ustadz-ustazahnya mungkin sempat nonton juga. Itu ada Sultan Sulaiman Al-Qanuni, Khalifah Utsmaniyah abad ke-16, menyelamatkan Raja Louis dari Prancis di bawah tekanan Inggris yang diancam dibunuh. Bayangin, kalau apa? Iya, diselamatkan. Hebat nggak sih? Kayak misalnya gini, ada Presiden Malaysia itu terkena kasus gitu ya, mau diserang Malaysia. Terus Pak Jokowi menyelamatkan presidennya. Keren nggak? Keren kan? Kita pernah sekeren itu ternyata menyelamatkan Raja Prancis. Tapi apa balasan Prancis sekarang buat kita? Islamofobia. Kartun Nabi Muhammad banyak sekali di sana. Terus kemudian apa? Orang berhijab nggak boleh ada di sana. Simbol-simbol agama nggak boleh diletakkan di sana. Karena apa? Karena mereka menjunjung sekulerisme dan liberalisme. Nggak boleh di sana. Padahal Sulaiman Al-Qanuni pernah menyelamatkan
Raja Louis, rajanya Perancis. Kalau seandainya nggak diselamatkan oleh Raja Sulaiman Al-Qanuni, udah habis Perancis duluan di abad ke-16. Terus kemudian ada drama Voltaire yang diputar di Inggris dan Sultan Abdul Hamid mengancam jihad akbar jika tetap diputar. Seketika itu dramanya pun dibubarkan. Kenapa kok bisa terjadi? Karena di situ dramanya adalah menghina Rasulullah, memparodikan Rasulullah. Akhirnya apa? Khalifah umat Islam saat itu, Khalifah Abdul Hamid mengancam. Jadi kalau misalnya ada negara lain yang kemudian Perancis menistakan Nabi Muhammad dengan membuat kartunnya, maka Presiden Indonesia langsung telepon. Halo, Assalamualaikum. Enggak ya? Itu bisa nggak dihancurin itu atau ditutup itu karikaturnya gitu? Nggak boleh kayak gitu. Kalau enggak, besok seluruh rakyat Indonesia siap bertumpah darah membela agamanya. Pernah nggak kayak gitu? Kalau kejadian kayak gitu, itu keren. Bahkan ini ya, Khalifah Mu'tasim gitu ya, di zamannya Umayyah itu pernah terjadi kayak gini. Zamannya Abbasiyah, ada salah satu wanita yang ditarik jilbabnya oleh orang-orang Romawi. Kemudian apa? Jilbabnya tersingkap, kelihatan auratnya. Kemudian si wanita tersebut menjerit, "Di mana khalifahku? Di mana pemimpinku?" Kemudian pemimpinnya mendengar berita itu. Kalau zaman sekarang mungkin bisa dengan broadcast ya, WA gitu. Kalau zaman dulu broadcastnya dari mulut ke mulut. Nah kemudian pemimpinnya mendengar, Mu'tasim Billah itu mendengar, dan apa yang terjadi? Kemudian Mu'tasim Billah memberikan surat kepada Romawi yang saat itu masih di daerah Bizantium, Romawi Timur, Konstantinopel masih dalam wilayah kekuasaan Romawi, belum ditaklukkan oleh Sultan Muhammad II alias Mehmed II Khan alias Muhammad Al-Fatih, belum ditaklukkan. Masih kekuasaan Bizantium. Dan apa yang dikatakan oleh Mu'tasim Billah, Sultan Mu'tasim Billah, dia menyurati Kaisar Bizantium dengan kata yang sarkas, dengan kata bukan sarkas lagi, kata yang keras. Apa? Wahai Kaisar anjing-anjing Romawi. Di awal suratnya ditulis kayak gitu. Gara-gara apa? Ada rakyatnya yang dilecehkan, hijabnya dibuka. Dan dia menyiapkan pasukannya kalau diukur, pasukan paling depan sudah sampai Palestina, pasukan yang belakang masih sampai Irak. Iya. Segitunya membela penduduknya. Kalau kita bilang kan cuma ditarik jilbabnya, mungkin nggak kerasa. Coba Islam kan maha pemaaf, Islam kan maha pemurah. Coba deh dimaafkan. Tapi itu kehormatan wanita, kehormatan seorang muslimah dilecehkan, pemimpinnya pun segera bergerak. Kayak gitu. Akhirnya apa? Maka ketika ada pelecehan terhadap agama, langsung saja pemimpin langsung bergerak untuk memberikan ultimatum. Kalau masih digelar, kita kerahkan militer untuk ke sana. Kemudian yang ketiga, dalam upaya mempertahankan Syamatirah, Sumatera di Aceh gitu ya, penyerang Portugis di Malaka dengan bantuan pasukan dan teknisi ahli senjata dari Kekhilafahan Utsmani. Artinya apa di situ? Artinya adalah dulu yang ngajarin tempur orang-orang di Samudra Pasai, yang ngajari tempur orang-orang di kerajaan Aceh, itu siapa? Dari Utsmani. Termasuk pengiriman Wali Songo, teman-teman, itu dari zamannya Sultan Muhammad I. Siapa itu? Ayahnya Sultan Murad II. Siapa itu? Kakeknya Muhammad Al-Fatih. Itulah dikirim Wali Songo di zamannya Sultan Muhammad I. Kalau teman-teman mengenal Sunan Kalijogo, itu bukan Wali Songo generasi pertama. Wali Songo generasi pertama itu ada yang namanya Syekh Ahmad Jumadil Kubro. Teman-teman tahu Maulana Malik Ibrahim? Nah, itulah Wali Songo generasi pertama. Dan 9 lainnya, semuanya tidak ada yang orang Indonesia. Gak ada. Baru berikutnya murid-muridnya lah yang meneruskan. Nah, kapan-kapan nanti kita kalau masih materinya bisa, kita langsung cerita tentang Wali Songo itu seperti apa. Karena memang ada sejarahnya. Wali Songo itu nggak datang tiba-tiba. Bahkan teori masuknya Islam ke Indonesia itu ada 3 teori. Gujarat, Cina, dan Mekah. Gujarat, udah tau lah ya semuanya ya, dari pedagang iseng-iseng nyiarin Islam, ada yang tertarik, semua se-Indonesia Islam gitu. Kemudian teori yang kedua, teori Cina, dibawa sama Cheng Ho juga berdagang di Jepara. Terus kemudian iseng-iseng
iseng-iseng Islam tersebar. Atau teori Mekah yang sebenarnya dari zamannya zamannya Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, zamannya Muawiyah bin Abi Sufyan itu sudah sampai ke Nusantara ternyata Islam. Zaman dinasti Umayyah sudah sampai ke Indonesia. Nah, terus mana teori yang benar? Nah, jangan kemana-mana gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pemberian sertifikat tanah kepada para pengungsi Yahudi yang lari dari kekejaman Inkuisisi di Spanyol. Ya, dulu dikasih tanah, dikasih sertifikat. Oh, yang lari cuma berapa? Cuma sedikit ya udah. Yang sekarang malah menjajah kita, nggak tahu malu. Udahlah Prancis, udahlah Yahudi, sama-sama nggak tahu malu. Terus yang kedua adalah para penemu. Ini di zamannya Abbasiyah. Para penemu dan penulis buku diberikan imbalan emas oleh khalifah seberat buku yang ditulisnya. Memuliakan guru. Iya. Ya sekarang ini ya teman-teman, kalau saya berada di sini, otomatis yang paling kaya Ustaz Ja'far. Kalau hidup di zaman Abbasiyah. Karena dikasih emas berdasarkan buku yang ditulisnya. Kalau zaman sekarang kan enak, fontnya tinggal digedein kan. Fontnya tinggal digedein. Maka gak ada guru-guru tuh miskin gitu loh. Maka gak heran toh akhirnya apa? Zakat itu diekspor kayak gitu. Nah, terus kemudian di Baghdad berdiri Universitas Al-Mustansirah gitu, Mustansiriyah gitu ya. Nah, di situ dan universitas di Cordoba, semuanya gratis. Di Spanyol. Karena peradaban di Spanyol itu sampai sekarang masih terjaga, Mbak. Jadi barang cuma bedanya kalau dulu masjid sekarang gereja. Gitu, bedanya itu. Tapi bangunan-bangunannya itu masih terjaga sampai sekarang. Gitu. Kalau sempat ada kesempatan ke Spanyol, wah itu bisa main itu sejarah pembebasan Spanyol di zamannya Tariq bin Ziyad gitu. Tariq bin Ziyad berdiri di atas sebuah gunung bahasa Arabnya apa? Jabal Tariq. Nah kemudian kita kenal dengan nama Gibraltar. Nah itu dari Jabal Tariq. Kemudian dia membebaskan Andalusia. Semuanya gratis gitu. Nah pertanyaannya, kenapa kok dulu kita bisa berjaya gitu ya? Sekarang kok kita rasanya terpecah belah gitu? Padahal kalau kita tengok sejarah ya, perbedaan mazhab itu udah lumrah zaman dulu, udah selesai. Musik halal haram gitu udah selesai. Terus kemudian kunut gak kunut udah selesai. Bahkan perpecahan ya di perang salib pertama itu kan gara-gara kita masih mempersoalkan masalah khilafiyah yang udah selesai. Perbedaan. Kita mempersoalkan itu. Yang benar kunut gak kunut, organisasiku yang paling benar, yang lain pasti salah gitu. Itulah yang menyebabkan kemudian Palestina berhasil diambil oleh orang-orang Romawi pada perang salib yang pertama. Terus kemudian lahirlah Nuruddin Zengi, punya murid namanya Salahuddin Al-Ayyubi, menyatukan seluruh umat Islam, menyatukan berbagai macam harokah, kalau sekarang mungkin organisasi dakwah, menyatukan hingga akhirnya Palestina kembali bisa direbut kembali. Jadi semacam itu. Ternyata kita kuat dengan tegaknya Islam dan kita hancur dengan meninggalkannya. Sekarang orang itu nggak tahu kalau Islam itu pernah berjaya. Sekarang orang itu taunya Islam hanya sekedar sholat, hanya sekedar puasa, hanya sekedar zakat, sekedar haji. Padahal yang namanya Islam itu mampu membangun sistem kenegaraan, sistem masyarakat yang dimana ketika orang itu terikat dengan hukum Islam, yang baik akan menjadi baik, yang jahat akan dipaksa menjadi baik. Enak kan? Kenapa kok yang jahat dipaksa jadi baik? Karena hukumannya ngeri. Kalau antum berbuat jahat, hukumannya nggak main-main gitu loh. Karena apa? Karena hukuman seperti tadi di awal saya bilang, hukuman di dalam Islam bukan hanya efek jera, tetapi juga efek pencegahan. Kalau kita nggak percaya, maka sekarang kita lihat semua inilah yang terjadi. Mengapa ini semua terjadi? Akar dari permasalahan ini itu apa sih sebenarnya? Terus gimana cara untuk menemukan solusi terbaiknya? Nah, tentu dipikirkan pemikiran yang jernih dan cemerlang. Kenapa kok dibutuhkan pemikiran yang jernih dan cemerlang? Karena seseorang itu bergerak berdasarkan pemikirannya.
Orang yang bodoh berarti dia nggak pernah mikir. Karena dia nggak pernah mikir, karena dia nggak punya referensi. Dia malas baca buku, dia malas cari tahu sejarah gitu. Wah, tapi kan sejarah urusannya anak IPS. Kata siapa? Kata siapa sejarah urusannya anak IPS? Bahkan Muhammad Al-Fatih itu polimat, menguasai ilmu-ilmu dasar. Dia ngerti geografi, dia ngerti sejarah, dia ahli matematika, dan dia ahli bahasa. Berarti nggak ada orang, wah ini urusannya anak IPS lah. Muhammad Al-Fatih itu SMA-nya mana ya? Gitu kan. Dan saya juga teman-teman, ini buat teman-teman yang mengira bahwa saya juga anak IPS. Saya itu STM teman-teman. Ya, STM saya jurusan teknik kimia. Kemudian saya masuk kuliah. Setelah lulus STM saya kerja dulu di salah satu BUMN pertambangan. Terus kemudian saya masuk kuliah jurusan teknik pertambangan. Terus kemudian belajar agamanya kapan? 2015 saya merasa bahwa kayaknya Islam dulu yang dijanjikan guru saya dulu waktu sekolah gitu ya. Saya dulu SD di SD Muhammadiyah gitu ya. Dulu di pelajaran agamanya saya ingat banget guru saya tuh bilang gini, Islam besok tuh akan bangkit dan memimpin peradaban. Itu guru SD saya dan itu membekas banget di pikiran saya. Cuma pada faktanya gimana caranya bangkit melihat yang korupsi agamanya Islam, yang maling sandal di masjid agamanya Islam, gimana caranya? Ternyata caranya adalah dengan mempelajari sejarah. Karena sejarah itu bisa mencerdaskan orang. Yang pertama apa? Orang yang mempelajari sejarah, dia selaksa hidup dia tuh seperti bahkan alam semesta ini belum diciptakan. Karena apa? Kalau dia belajar dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah gitu ya, Allah menciptakan makhluk pertama kali dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir di situ adalah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan satu makhluk yang bernama kolam. Apa itu kolam? Pena. Apa pena? Tugasnya menulis segala pencatatan alam semesta sampai hancurnya alam semesta. Jadi kalau orang belajar sejarah itu tuh orangnya jadi lebih bijak, orangnya lebih gampang mengerti tentang kehidupan. Kenapa? Karena yang kedua adalah orang yang belajar sejarah itu ada orang yang sering melaksanakan hidupnya dengan penuh ketenangan. Karena apa? Sejarah itu terus berulang. Sejarah itu gitu-gitu aja, cuma medianya yang beda. Kalau dulu analog, sekarang digital. Zamannya jahiliyah dulu, zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu disebut zaman jahiliyah karena apa? Karena bodoh. Bodoh karena apa? Apakah karena nggak bisa membuat senjata yang mutakhir? Apakah bodoh karena mereka nggak bisa bikin bangunan yang megah? Kenapa kok disebut zaman jahiliyah? Pernah nggak tanya ke gurunya dulu waktu sekolah? Akhlaknya. Mabok-mabokan. Kenapa kok disebut zaman jahiliyah? Karena ayat Allah udah turun, mereka ingkar. Mereka nggak mau menerapkan, maka disebut jahiliyah, disebut bodoh. Loh, bukannya dengan ayat-ayat Quran kita ribet? Kata siapa? Berarti ngajinya belum sampai surat Toha ayat 2. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Artinya apa? Ma anzalna 'alaikal Qur'an. Allah itu menurunkan Al-Qur'an kepadamu Muhammad ya, bukan untuk membuatmu menjadi susah. Saya ketika membaca ayat ini tuh makdek loh. Ketika saya merasakan sholat kok berat, mau berekonomi kok riba nggak boleh, sementara lingkungan riba semua gitu ya. Terus ketika membaca ayat itu, ternyata ini sebenarnya solusi. Kenapa? Kalau orang disuruh mikir, orang disuruh merasa, maka kezaliman yang timbul. Capek-capek buat undang-undang, mau di Al-Quran aja udah ada kok, tinggal copy paste. Pengen hidupnya adil, pengen hidupnya sejahtera, tapi menggunakan akal dan perasaan, yakin deh nggak bakal sejahtera, nggak bakal tenang. Betul kata Mas Alun, nggak bakal selesai. Sebenarnya Al-Quran itu nggak membuat kita susah, justru membuat kita gampang. Kadang orang tuh bahkan ada data yang mengatakan bahwa 13% korban pelecehan seksual adalah orang yang menggunakan pakaian tertutup, menggunakan hijab. Terus ditarik kesimpulannya apa? Berarti yang berhijab pun kena pelecehan seksual. Salah. Kalau membaca datanya seperti itu, 13% pelaku pelecehan seksual adalah wanita dengan pakaian tertutup. Kalau pakaian tertutup aja masih kena pelecehan seksual, apalagi yang nggak tertutup gitu loh. 13% kena
karena pelecehan seksual. Berarti yang enggak tertutup berapa persen? 87. Kenapa enggak ini yang diangkat? 87 kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh perempuan adalah perempuan dengan pakaian terbuka. Iya kan? Cuma dengan logika saja kita bisa tahu bahwa sebenarnya apa? Al-Quran itu nggak bikin kita ribet, Al-Quran itu nggak bikin kita susah gitu. Itulah pentingnya kita berpikir secara cemerlang. Nah, kapan saatnya pikiran kita masih sangat jernih dan cemerlang? Kapan pikiran manusia itu belum terkontaminasi dengan hal-hal negatif? Kapan pikiran manusia itu bisa diajak berpikir fikrul al-mustanir atau berpikir secara cemerlang? Kapan saatnya? Sekarang bisa? Udah banyak polusi. Sekarang bisa? Udah banyak informasi-informasi negatif. Maka kapan kita bisa berpikir secara cemerlang? Jangan kemana-mana, sampai ketemu di sesi berikutnya. Bila hidayah wa taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.